Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan. Seperti biasa kita akan menceritakan keteladanan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang yang berjuang ya dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tentunya dengan mendampingi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat luar biasa, pengorbanan mereka tak terukur ya dengan meteran, atau juga mungkin hari-hari mereka itu adalah sangat berharga yang tentunya cocok dan sangat pantas untuk kita menjadikan atau mengambil keteladanan dari mereka semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di episode sebelumnya kita telah menceritakan ya bagaimana seorang Khalid bin Walid ya sebagai seorang panglima perang untuk menaklukkan seorang yang mengaku sebagai nabi ketika itu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dia memerangi seorang Musailamah Al-Kadzab, di mana nih sepak terjang dari seorang Musailamah ini sangat luar biasa pemirsa ya, di mana dia mengaku sebagai nabi dan pendukungnya itu bukan sebiji dua biji, seorang dua orang, melainkan sangat-sangat banyak. Dan sebagian besar mereka mengikuti Musailamah itu bukan karena beriman dengan apa yang disampaikan oleh seorang Musailamah, melainkan mereka ta'assub, mereka itu sangat fanatik terhadap golongannya ya, sehingga apapun yang dikatakan oleh Musailamah, walaupun mereka menganggap perkataan Musailamah itu adalah dusta, namun mereka tetap memilih atau mendukung perkataan Musailamah karena ta'assubnya mereka. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, akhirnya kaum muslimin ya dipimpin oleh Khalid bin Walid ya bertempuran habis-habisan ya untuk mengalahkan pasukan dari Musailamah dan untuk menghancurkan ya kepemimpinan Musailamah yang ketika itu mengaku sebagai nabi dan rasul. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, maka di situ muncullah banyak pahlawan-pahlawan dari sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin di episode ratusan sebelumnya sudah pernah kita ceritakan. Namun kita akan kembali ceritakan di kesempatan kali ini pemirsa, dalam peperangan ya yang kita angkat dari sirah Abu Bakar As-Siddiq. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, episode sebelumnya kita telah menceritakan bagaimana kepahlawanan dari seorang Al-Bara' bin Malik. Dan kita ketahui bahwasannya kaum muslimin sempat terpukul mundur ketika berperang melawan pasukan Musailamah. Bahkan perkemahan kaum muslimin, bahkan istri dari seorang Khalid bin Walid yang saat itu berada di dalam kemah hampir terbunuh dan roboh kemahnya, dihancurkan oleh orang-orang pengikut dari Musailamah. Namun rencana Allah sangat luar biasa. Akhirnya pasukan kaum muslimin berhasil untuk memutarbalikkan keadaan, hingga akhirnya pemirsa ya pasukan Musailamah pun tertarik mundur, terlari terpicing-picing, ketakutan akan diserang oleh kaum muslimin ketika itu, hingga larilah sebuah benteng yang kita ketahui di situ dinamakan benteng atau taman kematian. Karena luar biasa, dan Musailamah Al-Kadzab mati, tewas di benteng tersebut. Masya Allah. Itu kan ketika itu kita tahu bahwasannya kaum muslimin kesusahan itu untuk menembus benteng. Kemarin sudah kita ceritakan bagaimana seorang kepahlawanan Al-Bara' bin Malik, dia oncal ke atas benteng, nyemplung dia ke dalam benteng, dan dia dengan sendirinya membuka gerbang sehingga kaum muslimin dapat masuk. Di lain sisi kaum muslimin juga membuat terowongan dari bawah tanah dengan menjebol dari bawah tanah, dan akhirnya dari setiap sisi diserang oleh kaum muslimin. Habis mirsa.
Habis itu orang-orang kafir, itu orang-orang murtad bacoin dalam itu. Dan kalau kita lihat ya jumlah korban yang ada di perang Yamamah tersebut nih pemirsa, itu sangat luar biasa. Dalam pertempuran itu kurang lebih ada 10.000 atau sampai 21.000 tentara orang kafir tewas. Banyak. Dan di dulu itu kayak memang apa itu, benteng itu memang kayak mayat semua gitu. Ngeri lah pokoknya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Termasuklah di situ Musailamah. Musailamah ini kalau cerita matinya ini dia udah kejepit dia, ini udah nggak bingungan dia. Sembunyi dia karena udah ketakutan, dia mepet-mepet dinding di balik semak-semak. Ya kaum muslimin ketika itu kan nggak ada kayak zaman sekarang, ada videonya, ada fotonya, tahu gitu kan. Cuma menerka-nerka aja gitu. Ada dosa-dosa orang gitu kan di balik dinding, balik semak-semak. Ada pula ya salah satu sahabat Nabi itu yang telah membunuh ketika kafirnya telah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib ketika itu, yaitu seorang mantan budak hitam yang bernama Wahsy bin Harb. Dulu nih ketika masih kafirnya ini dia pernah membunuh ya tadi paman Nabi ya, Hamzah bin Abdul Muthalib dengan tombak ketika itu, dan nggak usah kita ceritakan lagi. Kemudian akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam, dia pun mengikrarkan di hadapan Nabi SAW. Nabi pun menerima keislamannya, namun karena mungkin rasa berat hati karena sang paman tercinta telah beliau bunuh, akhirnya Nabi pun memerintahkan, aku telah menerima keislamanmu dan ya jangan kau tampakkan wajahmu di hadapanku lagi. Ya karena mungkin Nabi sangat sedih dengan meninggalnya sang paman yang selama ini ya telah membantu dakwahnya ya. Namun pemirsa, kata Al-Wahsy bin Harb tadi, aku telah membunuh seorang muslim terbaik dengan tombak ini, namun aku telah membunuh juga seorang manusia terjelek ya di zaman tersebut, yaitu Musailamah dengan tombaknya. Karena ketika nampak Musailamah itu lagi endap-endap di pinggir dinding ya, sembunyi di semak-semak, nampak dia langsung tombaknya pemirsa, langsung nancep juga. Nancep keter-keter ya, nggak langsung mati pemirsa, langsung agak-agak gitu-gitulah gitu kan. Ya akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika tombaknya mengenai sasaran, Musailamah pun ya awalnya memang tadi berusaha menghindar tapi nggak bisa, udah ketancep ya, tetap dia mau coba untuk melarikan diri. Tetapi dari arah samping itu muncullah seorang pahlawan kita, yaitu Abu Dujana ya. Nah dan disitulah Abu Dujana segera memukulnya dengan pedang yang membuatnya tersungkur jatuh. Langsung disabet sama Abu Dujana, keceprak langsung, nyosrok langsung jatuh pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu terdengarlah dari arah istana jeritan seorang wanita, wahai pangeran ketampanan yang telah dibunuh oleh budak hitam. Karena yang nombak itu kan ya seorang Al-Wahsy bin Harb itu ya seorang budak hitam ketika itu pemirsa. Maka akhirnya habislah seorang Musailamah Al-Kadzab ya, sepak terjang yang akhirnya mati. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, seperti yang kita ceritakan ya, di dalam benteng tersebut orang-orang kafir yang tewas ya sekitar 10.000 sampai 21.000 tentara yang mati ketika itu. Sementara korban di kaum muslimin ya hanya sekitar 500 syuhada yang telah wafat di medan pertempuran tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insya Allah nanti akan kita ceritakan lagi bagaimana kepahlawanan para kaum muslimin dalam perang Yamamah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami ya di Kisah Teladan. Oke pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan, dan kita masih menceritakan ya kematian seorang Musailamah Al-Kadzab yang tentunya ini menjadi kabar gembira bagi kaum muslimin karena musuh Allah telah Allah wafatkan, ya Allah hinakan kematiannya pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Nah, jadi ketika
setelah selesai peperangan tersebut ya di sebuah benteng kematian, dan banyak kali itu mayat-mayat berjejeran gitu kan. Seperti biasa seorang Khalid bin Walid itu bersama tawanan perangnya itu langsung dipegang. Mana yang namanya Musailamah? Cari. Ini namanya Musailamah? Bukan. Ini bukan. Cariin orang-orang. Ini bukan. Bukan. Ini si apa nih? Orang yang jahat ini. Ini Rajal bin Unfuah. Oh. Yang ini bukan. Iya nih yang hidungnya agak pesek nih, yang kulitnya agak kuning. Nih Musailamah nih, mati dia nih, udah meninggal dia. Masya Allah. Akhirnya nampak ini seorang Musailamah, jenazahnya udah ada terbaring kaku, wonge wis modar, udah mati tertombak dan terbacok situ oleh kaum muslimin. Masya Allah. Maka ketika itu ya Khalid berkata, semoga Allah memperburuk pengikut-pengikut kalian ini, katanya ya. Kemudian Khalid pun mengirimkan kuda di sekitar Yamamah untuk memungut ya harta benda dan para tawanan yang masih hidup diambil. Maka seperti itulah memang peperangan, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dahsyat sekali peperangannya. Seperti yang kita sampaikan, habis orang itu. Ya hanya tinggal beberapa orang aja yang masih hidup dan jadi tawanan perang. Lebihnya lewat, putus, mati semuanya. Ya seperti yang kita sampaikan tadi, 10.000 pasukan atau sampai 21.000 pasukan udah tewas di situ. Sementara kaum muslimin ya tetap ada yang syuhada juga, ada yang syahid juga, ya sekitar 500 kaum muslimin yang telah syahid di medan peperangan tersebut. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di antara 500 pasukan kaum muslimin yang tewas tersebut ya, banyak terselip nama-nama yang sangat luar biasa, sepak terjangnya sangat luar biasa ketika di medan pertempuran. Di antaranya ada seorang yang bernama Abu Uqail, yaitu Abdurrahman bin Abdullah al-Balwi al-Ansari al-Ausi. Ini luar biasa ini Abu Uqail nih. Nah, Abu Uqail ini adalah seorang yang pertama kali terluka ketika terjadi peperangan di Yamamah nih pemirsa yang dirahmati Allah. Ya, jadi terlukanya dia itu karena terkena lemparan anak panah. Jadi lemparan anak panah itu nancep ya mengenai pundak dan ulu hatinya. Nah, ini menyebabkan luka berat. Nancep, cucep. Wah. Waduh. Jadi memang luar biasa nancep pemirsa. Yang kalau nancep itu panah asmara enak kita sedep ya kan, walaupun kadang-kadang makan nggak selera, minum nggak selera, tidur pun kayaknya nggak nyenyak-nyenyak gitu. Ini panah betulan nancep ulu hati sakit, ya, luar biasa, namanya ketusuk panah itu pasti sakit dan terluka parah gitu, lemes. Ya namanya kena panah pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah ketika pertempuran mulai sengit, ya dia kan dibawa ke tempat perkemahan atau peristirahatan orang-orang yang terluka dan sedang dirawat gitu. Ya lemes gitu, karena lagi enak-enaknya perang sengit, aku terluka pula gitu. Ini luar biasa ini. Ya kalau memang orang yang niat untuk memang nggak ikut perang, ya mohon maaf ya, tertusuk duri sawit pun pulang lah, minta pulanglah, aku terluka ini, nggak bisa ini, sakit ini. Padahal cuma jentik kakinya aja yang kena duri sawit, pulang gitu. Tapi ini pemirsa memang semangat perangnya luar biasa, mencari kesahitannya sangat luar biasa pemirsa. Sehingga walaupun seorang ya Abu Uqail masih dalam kondisi yang lemah karena lukanya tersebut, tiba-tiba dia mendengar ya perkataan Ma'an bin Adi berteriak, "Woi, wahai kaum Ansor, tiba saatnya kehancuran musuh kalian." Kemudian Ma'an pun maju bersama pasukan dan di situ pun ikut menyat ya, Abu Uqail pun ikut bangkit ketika itu untuk menyusul pasukan. Padahal kata itu masih lemes dia, terluka gitu. Ini badannya masih coel nih, bolong karena apa? Tertusuk anak panah yang ya namanya tusuk anak panah, bukan tertusuk panah asmara atau anakan burung burung pelatuk nempel di sini, bukan. Emang anak panah nancep gitu. Udah habis itu dengan susah payah dicabutnya brol gitu. Bukan kayak dicabut bawa ke rumah sakit bentar dibedah apa gini, cabut enggak, taruhnya aja brol. Waduh sakit rupanya, muncrat borane. Sakit pemirsa. Maka ketika terdengar seorang sahabatnya itu memanggil orang-orang Ansor, karena dia merasa adalah orang Ansor, dia pun bangkit. Kemudian di antara mereka pun berkata, Abu Uqail, kamu gak usah ikut perang, kamu kan dalam keadaan terluka.
Jadi nggak usah ikut perang. Kamu udah mendapatkan uzur. Oh enggak, aku udah dipanggil tadi. Orang-orang Ansor katanya, ayo kita perang ini kehancuran orang-orang kafir ini kali ini. Aku harus melu, aku harus ikut ketika itu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika mendengar seruan tersebut, dia merasa terpanggil. Luar biasa. Memang niat untuk mendapatkan syahidnya itu beneran gitu, enggak ecek-ecek gitu. Maka orang-orang pun berkata, itu dia pun memanggil itu, ya, memanggil kaum Ansor, bukan yang terluka, tapi memang orang-orang yang sehat walafiat, orang-orang yang memang dia tidak mendapatkan uzur. Sementara kamu kan dalam keadaan terluka, udahlah di sini aja kamu, nggak usah kemana-mana, rawat dulu lukamu sampai sembuh, setelah itu baru kamu ikut kembali perang. Kemudian Abu Uqail pun berkata, aku adalah dari kaum Ansor, aku memenuhi seruan itu walaupun dengan merangkak, katanya. Ngesot-ngesot, enggak apa-apa. Yang penting aku melu perang. Karena aku udah dipanggil itu tadi. Weh wong Ansor, ayo ini tiba saatnya kehancuran musuh kalian. Aku ingin berpartisipasi untuk menghancurkan musuh Allah. Jadi tolong jangan halangi aku. Walaupun merangkak, ngesot-ngesot dia. Tetap jalan dia berangkat untuk menuju peperangan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dia pun mempersiapkan diri dengan membawa pedangnya dengan tangan kanan dan bersuruh, wahai kaum Ansor, ini adalah kesempatan seperti waktu perang Hunain. Kemudian mereka pun berkumpul dan maju dengan semangat membara, rela untuk mati dalam keadaan syahid atau menang, sampai mereka mendesak musuh mereka ke sebuah tempat itu, taman kematian itu yang telah kita ceritakan tadi. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memang tarik mundur tuh kan ceritanya tadi. Nah, tapi di dalam peperangan tersebut, serangan tersebut, ya, luar biasanya, Allahu Akbar, Ibnu Umar melihat seorang Abu Uqail itu sangat tragis lah ketika itu. Dia tergeletak, lemes, dengan tangannya udah putus, pundak sampai ke pundak gitu. Kalau putus sedikit aja cuil gini mungkin masih nggak terlalu tragis gitu. Tangannya cuil putus gitu. Dan dalam keadaan lemes sekali udah, dan nunggu sakaratul maut, dan nunggu antrian dicabut nyawa lah. Maka ketika itu, ya, Ibnu Umar melihat dalam keadaan sekarat dan ingin menghembuskan nafas terakhirnya, dia pun bertanya, wahai Abu Uqail, dengan suara yang lirih dan lemas, ya. Dengan lisan yang sangat berat, ya, Ibnu Umar pun menjawab, ketika itu ditanya oleh Abu Uqail, siapakah yang menang, katanya. Maka Ibnu Umar menjawab, wahai, ya, Abu Uqail, bergembiralah, musuh Allah telah terbunuh. Lalu Abu Uqail pun mengangkat jari telunjuknya ke arah langit sambil berucap, alhamdulillah. Ketika itu pemirsa, ya, akhirnya di dalam peperangan tersebut Abu Uqail pun gugur dalam keadaan syahid, ya, setelah mengetahui, ya, bahwasannya musuh Allah yaitu Musailamah Al-Kadzab telah mati dan peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu tadi salah satu, ya, korban syahid, ataupun bukan korban sih, orang yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syahid di perang Yamamah, luar biasa. Ada satu pahlawan lagi nanti insya Allah akan kita ceritakan yang memiliki kontribusi besar dalam peperangan Yamamah ini. Itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Kisah Teladan, dan kita masih menceritakan tentang, ya, kematian dari seorang Musailamah Al-Kadzab, dan tentunya di balik kematian dan kekalahan pasukan Musailamah ini, ya, baca atau muncullah nama-nama yang sangat fenomenal, nama-nama para pahlawan, baik itu yang syahid, gugur di medan peperangan, atau juga punya memiliki kontribusi besar dalam mengalahkan pasukan dari Musailamah Al-Kadzab ini dalam perang Yamamah. Nah, di antara para pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa itu pemirsa,
Tak disangka-sangka ternyata terselip satu nama, seorang wanita pemberani yang kehidupannya itu memang semuanya sudah diserahkan untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia bukan hanya mengorbankan dirinya aja. Terkadang kan orang itu untuk mengorbankan dirinya dia sanggup. Namun untuk mengorbankan orang yang dia cintai itu berat. Terkadang seperti itu pemirsa. Tapi tidak kepada seorang sosok wanita satu ini, ya, yang bernama Nusaibah binti Ka'ab. Ya, Nusaibah binti Ka'ab al-Maziniyah al-Ansariyah. Ini sangat luar biasa. Dia memang mengorbankan seluruh yang dia miliki itu untuk di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia adalah termasuk orang-orang Ansar yang termasuk awal-awal masuk Islam. Ya. Ini sangat luar biasa pemirsa, Nusaibah ini. Atau mungkin nama kunyahnya ada yang mengatakan Ummu Imarah, ada yang mengatakan Ummu Imarah, ada yang mengucapkannya Ummu Umarah gitu ya. Wallahu alam. Ya mungkin kita ambil aja dalam buku ini dikatakan ya Ummu Imarah ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pernah kemarin kita ceritakan ada seorang sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi untuk mengantarkan surat kepada seorang Musailamah al-Kadzab. Ya. Dan tawanan pengantar surat itu dia seharusnya tidak boleh dibunuh. Dan namun satu ini dibunuh. Yang kita katakan kemarin adalah Habib bin Zaid, atau dalam riwayat yang lain yang katakan namanya Hubaib bin Zaid. Nah, Habib bin Zaid ini pemirsa, pengantar surat tersebut yang dia dibunuh secara keji, yaitu dicincang ketika ditanya siapakah Nabi Muhammad, ya maka dia katakan Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian siapa Musailamah? Hah, aku nggak dengar. Yang itu ingat? Nah, itu kan dia dibacok sikit-sikit badannya. Tung, mutilasi sampai akhirnya meninggal dunia. Itu orang Musailamah itu kejam dia. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan Habib bin Zaid itu adalah putra dari seorang Nusaibah. Ya, putranya itu. Dan Nusaibah ini bukan hanya itu aja anaknya. Banyak lagi, ada Abdullah bin Zaid dan lain sebagainya, dan semuanya itu memang diserahkan untuk di jalan Allah. Seorang ibu bangga ketika melihat anaknya menjadi seorang yang syahid. Ini Nusaibah. Biasa seorang ibu dia hanya merelakan kepergian anaknya untuk berperang. Tapi berbeda dengan Nusaibah. Nusaibah ikut dalam medan perang. Makanya dalam riwayat yang lain ini dikatakan ini singanya wanita, ini singa betina. Ini. Perempuan memang. Tapi kalau suruh perang dahsyat. Nggak ada takutnya. Kan kita kan beda. Gak usah nengok musuh Allah. Ada perempuan nengok cowok aja takut gitu. Ini nggak ada takutnya pemirsa. Kematian ditunggunya. Tapi luar biasanya nggak mati-mati dia. Dari beberapa medan perang dia sudah ikuti. Dalam cerita di perang Uhud dia ikut. Bersama keluarganya semua ikut dia. Biasa kan perempuan jadi tim medis. Gitu kan. Dia ikut melindungi Nabi SAW. Kita tahu bahwasanya Nabi ketika dalam perang Uhud itu kan situasinya hampir terjepit gitu. Nyawa Nabi berbahaya ketika itu. Dan salah satu orang yang melindungi Nabi SAW Nusaibah. Luar biasa. Dan ini pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, Nusaibah ini ya ikut bersama tentara Khalid pergi menuju Yamamah. Karena tahu bahwasanya itu salah satu orang yang membunuh anaknya siapa? Musailamah. Tahu dia, kurang ajar Musailamah ini adalah bunuh anakku dia nih. Apalagi dibunuh secara zalim gitu. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, dia ikut bersama Khalid bin Walid pasukan untuk menuju Yamamah untuk menghancurkan sepak terjang dari seorang Musailamah. Dia terjun langsung ke medan perang dan bersumpah tidak akan meletakkan senjata sampai terbunuhnya Musailamah. Niat kali dia memang menghancurkan Musailamah. Di balik memang Musailamah itu musuh Allah. Yang kedua dia adalah orang yang telah membunuh anaknya. Ya. Maka atas izin Allah Azza wa Jalla dia menepati sumpahnya sampai memang betul-betul tewasnya seorang Musailamah al-Kadzab. Dan kemudian dia kembali ke Madinah dengan ya bukan sehat walafiat dia balik. Ya. Dengan 12 luka di tubuhnya, baik itu luka terkena anak panah ataupun sabetan pedang. Perempuan. Lukanya 12.
Kita kebeset pisau sebiji aja kayaknya udah lemes sekali, udahlah aku udah lemes lah. Enggak ikut lah. Kena pisau sikit aja udah nggak jadi nyayur lah, beli sayur aja. Perempuan ini sabetan pedang. Orang perang itu nyabetnya nggak pelan-pelan, enggak sikit aja lah. Enggak, sabet nyabet brek gitu. Ukurannya kalau kena kepala glundung. Kalau meleset ya luka parah gitu. Nah ini dia, ya seorang Nusaibah kena. Maka pemirsa itu semua adalah sebagai tanda kehormatan bagi seorang pejuang wanita. Bagi dia itu, biasanya wanita kena codet sedikit aja kayaknya udah aib kali. Tapi bagi Nusaibah ini adalah sebuah kehormatan. Ini adalah bekas luka di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan telah menjadikan dirinya sebagai suri teladan kaum wanita atau kaum hawa ya dalam membela agama dan akidah. Ya meskipun tadi ya butuh perjuangan yang sangat berat, yang tidak mudah yang akan dipikul oleh seorang wanita dan bahkan dia seorang ibu rumah tangga. Bagi seorang wanita biasa kan luka itu menjadi aib bagi dirinya, tapi tidak bagi seorang Nusaibah. Bekas luka ini adalah memang ya nampak bekas aib, tapi ini adalah sebuah kehormatan bagi seorang wanita. Ini adalah bekas seorang sosok mujahid sejati, luar biasa. Makanya seorang Nusaibah ini adalah menjadi suri tauladan bagi kaum wanita, bagi kaum hawa dalam membela agama, akidahnya. Meskipun ya harus dibayar mahal pemirsa, butuh perjuangan yang sangat berat, tidak mudah dipikul oleh seorang wanita dan ya sebagai seorang ibu rumah tangga tentunya. Nah makanya setelah usai dalam pertempuran di Yamamah, Khalid bin Walid pun merawatnya dan Nusaibah pun pernah berkata ya ketika pertempuran telah selesai aku akan kembali ke rumahku, maka datanglah Khalid bersama seorang dokter lalu mengobati lukaku dengan minyak yang mendidih. Ngeri ya, minyak mendidih. Dan demi Allah itu lebih sakit bagiku daripada dipotong ya. Dan Khalid sering menjengukku, berbuat baik dengan kami, tahu hak-hak kami dan selalu menjaga wasiat Nabi kepada kami. Itulah seorang Khalid bin Walid ya, sangat peduli terhadap para tentara-tentaranya, baik itu tentara yang laki-laki maupun yang wanita. Ini luar biasa. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itulah sosok seorang Nusaibah ya, seorang yang sangat luar biasa, wanita yang menjadi teladan, yang tentunya dia pun ikut sertakan dirinya dan keluarganya untuk memerangi seorang Musailamah Al-Kadzab, orang yang sangat keji, orang yang sangat kurang ajar ya. Kalau kita lihat mungkin kesalahan dari seorang Musailamah ini double-double nih. Makanya memang suatu kebanggaan kaum muslimin yang ikut serta dalam menaklukkan seorang Musailamah. Ya dari seorang yang memiliki kontribusi yang seperti kita ceritakan tadi, yaitu Al-Wahsy bin Harb, yang dimana tombaknya telah melumpuhkan pergerakan dari seorang Musailamah hingga akhirnya memang dibacok oleh Abu Dujana yang akhirnya membuat seorang Musailamah Al-Kadzab pun tidak bernyawa. Kemudian tentunya banyak lagi pahlawan-pahlawan ya seperti Nusaibah beserta para anak-anaknya yang tentunya ikut serta juga ya dalam menghancurkan sepak terjangnya. Bahkan Nusaibah ya salah seorang ibu mana yang gak hancur hatinya ketika mendengar anaknya telah dibunuh oleh seorang Musailamah. Makanya semangat membara seorang Nusaibah untuk menghancurkan, mengalahkan seorang Musailamah ini sangat membara, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Semoga Anda bisa mendapatkan keteladanan dari kisah-kisah orang yang berjuang dalam menaklukkan kebatilan, menaklukkan ya kejahatan yang tentunya dalam agama kita ini banyak orang-orang yang menjadi musuh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita terus bisa berjuang ya kita bisa mendapatkan keteladanan dari mereka. Kita bisa berjuang bukan hanya dari badan kita saja, melainkan mungkin dengan harta kita dan lain sebagainya. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.